Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini ustazah akan menjelaskan ke kalian pelajaran PLH bab 2. Nah, sekarang kalian coba buka buku kalian di halaman 30. Nah, ustazah akan menjelaskan kembali ke kalian mengenai yang B, yaitu adalah mencegah pencemaran lingkungan. Peristiwa banjir dan meluapnya sungai yang ada di sekitar permukiman penduduk pasti tidak akan terjadi jika kita semua menjaga lingkungan. Nah, semua kejadian tersebut tentu ada sebabnya. Pernahkah kalian melihat sampah bertumpuk di tepian sungai dan sebagian lagi hanyut di sungai? Pernah nggak kalian melihatnya? Pasti mungkin kalian sebagian ada yang melihatnya ya, sampah-sampah yang bertumpuk di tepian sungai. Kemudian kira-kira bagaimana ya supaya peristiwa ini tidak terjadi? Coba buka buku kalian lagi halaman 32. Nih, agar udara, air, dan tanah di sekitar kita tetap bersih, tentunya harus tetap dijaga jangan sampai tercemar. Siapa yang harus menjaganya kira-kira? Ya kita sendiri, diri kita sendiri, warga masyarakat. Nah, kemudian cara untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Nah, yaitu yang pertama, jangan membuang cairan kimia atau bahan pencemar ke dalam sungai. Jangan membuang sampah rumah tangga dan limbah buangan pabrik ke sungai, saluran air atau selokan. Yang C, tanamlah pepohonan di sepanjang aliran sungai dan lahan-lahan kritis. Yang D, jangan menebang pohon di daerah aliran sungai, di hulu sungai, atau di daerah pegunungan. Yang E, menyadarkan sikap atau perilaku masyarakat yang beranggapan bahwa sungai sebagai tempat pembuangan berbagai jenis sampah. Nah, mulailah dari diri kita sendiri untuk sadar akan kelakuan atau perilaku yang sudah terjadi. Nah, kemudian menanamkan sikap disiplin untuk memelihara lingkungan hidup yang sehat di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Yang G, pabrik dan industri yang membuang limbah ke sungai harus menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara mengolah limbahnya. Nah, kemudian kira-kira bagaimana sih caranya agar udara tetap bersih? Apa kira-kira? Yang pertama, setiap kendaraan tidak boleh mengeluarkan asap hitam. Siapa yang harus melakukannya? Ya tentu saja yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, ini adalah cara untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. Yang pertama itu apa aja? Buka halaman 33. A. Tanamilah lahan kosong dengan pepohonan. Dedaunan pohon dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyegarkan udara dan menyerap karbon dioksida. Kemudian menghindari pembakaran hutan dan menghentikan usaha perladangan berpindah-pindah yang dapat merusak hutan. Yang C. Tidak membakar sampah secara sembarangan. Asap dan debu pembakaran sampah dapat mencemari lingkungan. Yang D, cerobong asap pabrik-pabrik industri dan gas buangan kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan penyaringan yang berfungsi dengan baik. Yang E, buangan limbah apapun yang menimbulkan debu dan bau busuk harus dicegah. Patuhi peraturan yang mengatur tentang pengolahan limbah dan pembuangan sampah. Sampai sini? Sudah paham belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi ustazah ya. Nah, kira-kira kemudian
kebersihan dan penataan lingkungan sekolah. Coba kalian buka semua buku kalian halaman 34. Nah, di sana ada sebuah kisah, yaitu adalah pada suatu pagi Maya pergi ke sekolah pagi-pagi sekali, tidak seperti biasanya. Dia sangat tergesa-gesa untuk segera sampai di sekolah. Sesampai di sekolah, ternyata beberapa teman Maya sudah berada di sana. Apa yang akan mereka lakukan sepagi itu? Nah, tentu saja mereka berencana membersihkan dan menata kelasnya sebelum dipakai kegiatan belajar mengajar. Nah, itu kan biasa kalian lakukan ketika kalian misalkan pulang sekolah, yaitu piket harian. Nah, piket harian yaitu kalian harus membersihkan kelas kalian. Kalau kelas kalian rapi, maka kalian juga akan nyaman untuk belajarnya. Nah, lingkungan kelas yang bersih dan tertib membuat kita nyaman dan tenang belajar. Ilmu yang diterima pun akan lebih mudah diserap. Nah, kemudian coba kalian buka halaman 37. Di situ ada rangkuman, bisa kalian stabilo atau kalian tandai garis bawah. Di situ dimana adalah pencemaran. Untuk pengertian, pencemaran adalah bercampurnya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Kemudian pencemaran terdiri dari pencemaran air, udara, dan pencemaran tanah. Bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran disebut apa? Polutan. Nah, kemudian cara mencegah terjadinya pencemaran lingkungan apa? Dengan menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Nah, melaksanakan kebersihan dan penataan lingkungan sekolah adalah salah satu wujud menjaga lingkungan sekitar supaya tidak tercemar. Bila tempat di sekitar kita berubah menjadi buruk, bahkan tidak layak lagi untuk ditempati, berarti tempat tersebut telah tercemar. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah untuk bab 2. Nah, tetap semangat ya dalam belajar, jangan pantang menyerah. Jangan lupa juga sholat 5 waktunya. Sekian dari penjelasan Ustazah, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.